Lili, Apa-apa? bantuin gue dong. Kenapa? Bantuin nggak ya? Ada apa Sekali aja rupanya? deh. Password gue hilang. Kok bisa? Hilang gimana emang? Oh, ceritanya panjang dah. Itu kocak juga. Masa? Jadi kan gue pergi nih malam. Heeh. Terus password gue masukin jaket. Iya. Kan memang memang agak-agak bodoh sih saya sih. Kenapa dimasukin ke jaket? Buru-buru. Emang mau kemana? Mau pergi dong. Oke. Tapi kan nggak jadi pergi nih. Gue lupa bikin paspor gitu, gimana caranya. Itu. Nah, kamu mumpung ada lo di sini, kamu mumpung jam istirahat dong. Makanya gue nanya ke lu. Oke. Itu. Kalau gue nanya Reja, kamu Jal? Bayar. Gak jadi, gue Nggak masih jadi. gitu. Sih gue selalu Oke. gitu tuh. Nah, Li, Iya. gue tuh lupa Li cara bikin paspor. Yang pertama, terusnya kan berapa lama sih bikin password sebenarnya? Bikin paspor Anda. sekarang 5 hari kerja sih. Berarti kalau gue bikin hari Senin, Jumat. Jumat jadi. Ya, pokoknya submit. Kan kalau sekarang nih ya ada antrian kuota paspor kan. Nah, itu tuh Ngantri gimana? dulu, ngantri di aplikasinya itu ada M-Paspor namanya. Heeh. Ngantri, terus habis itu nanti datang sesuai tanggal antrian. Habis itu datang itu sekalian sama foto. Oh. Itu Oke. foto, terus habis itu udah udah foto di Kantim. Biasanya 3 sampai 5 hari kerja lah si paspor itu keluar. Gitu. Nah kan gue lupa ya. Datang ke sana tuh apa aja? Apa aja yang harus disiapin? Oh, nanti ada ini KTP, terus habis itu ada kartu keluarga, Oke, terus KTP, kartu keluarga, ya, terusnya. terus ijazah atau akte kelahiran, pilih salah satu. Oke, Apa yang ini berarti edisional ya, ijazah atau akte kelahiran. Ya, terus habis itu ini apa namanya? Aku juga agak lupa ya. Apa tuh? Terus sama ID card atau ID surat card. keterangan kerja. Oke. Terus buku nikah kalau udah nikah ya kan. Kalau jomblo? Jomblo nggak usah pakai itu. Oke. Ya kan? Nggak punya kan. Ya, ketawa aja. Terus abis itu Ada gue ya? hilang Ada. ya, paspornya hilang. Lu nggak dateng ja? Iya. Lu nggak ngopi dulu? Biasanya kan ngopi ya. Ntar aja ntar. Entar. Nungguin Bayu. Terus ya terus habis itu ini kalau ini hilang apa enggak? Kalau hilang, Hilang. kalau paspor hilang nanti ada BAP dari imigrasi. Jadi BAP laporan kehilangan paspor. Berarti lapor ke Iya. polisi dulu kalau hilang. Ya, harus lapor dulu ke kepolisian, terus habis itu nanti di kantor imigrasi di BAP sama imigrasi gitu. Baru nanti dikeluarin paspor barunya. Berarti kalau Boleh di-cut dulu? emang apa? Mau bahas WA bentar. Oh iya. Boleh. Cut dulu ya, bentar aja. Ya nggak apa-apa juga Nggak apa-apa sih. juga sih. Nggak usah Ya, nikah. Gue juga bisa ngundang aja. Oh iya. Bentar ya, bentar. Nggak betul. Emang hilang di mana aja? Di jalan ja. Ya kalau di rumah nggak hilang ya? Iya, kalau di rumah nggak hilang keselip namanya. Keselip. Iya. Kebiasaan kan gitu ya, kalau nyari ijazah ya. Ini ijazah saya keselip-selip pak, gitu kan. Belum nemu gitu. Nah, lagian ijazah diselipin bukannya ditaruh. Harusnya disimpan ya? Iya bener. Diselipin. Diselipin. Oh iya kemarin hilang Jal paspor. Apa tuh? Gue nyari-nyari di kamar kan. Ternyata gue belum bikin. Wah, Nggak ada lagi. beda. Pantas belum ada ya? Terus nggak ada Pantes gue nggak cari. ada tuh. Ternyata belum bikin. Bikin dah. Terus ya? Apaan? Kopi? Hah? Kopi? Bukan ngopi, Oh bukan. bukan pasta juga ya? Bukan. Apa tuh namanya tuh? Space bar. Iya. Big Space Big space. F12 semuanya F12. sebutin keyword yang ada di keyboard. Itu apa namanya itu? Caps lock. Lu Ayo, mau lanjut. mau Apa lanjutin gimana? apa ya namanya? Ini tap aduh. Aduh, tetep. Semuanya disebutin. Itu lu mau bikin password emang mau kemana? Gua ke Bekasi. Itu mah kan harus atas izin NASA. Ya, iya, makanya. Susah kan? Mau ke Bekasi pakai paspor nggak sih? Enggak juga sih.
Tapi kan yang paling ini pakai apa? Harus pakai paspor tuh ini masuk ke YouTube apa masuk ke Facebook itu harus pakai paspor kan? Password. Bukan paspor. Bedanya. Password. Aduh, gak ada materi lagi, pusing gue. Tapi sebenarnya gini aja, gue apa ya? Sebenarnya kalau sekarang itu kayak paspor tuh hal yang cukup penting gak sih? Tergantung Kebutuhan sebenarnya. Iya, lu butuh buat kayak keluar negeri apa segala macam gitu Iya. atau enggak? Kan yang dibutuhin kan password buat itu doang. Kalau lu kerjaannya nggak ada berurusan dengan lu harus bepergian ke luar negeri ya kayaknya sih kalau menurut gue ya nggak terlalu penting. Tapi additional ya, kayak additional file buat kita lah. Iya, buat kelengkapan aja. Jadi Tapi ada rencana aja mau jalan-jalan ke luar negeri gitu. kalau rencana banyak. Agenda ada 10 kata baju. Agenda ada 10 tapi kosong semua. Semua. Pulau Pisang. Belum bisa nggak pakai password dia. Masih indoor. Masih Indo di Indonesia. Ya dalam negeri masih. Iya kalau keluar negeri kayaknya belum ada yang ngajak. Maksudnya belum ada yang mau membiayai Belum gua. ada. Pokoknya kalau ada yang ngajak kita mah ayo lah. Iya masa iya nggak mau. Masa nggak mau sih. Apalagi gratis ya. Apalagi gratis. Pakai dibikinin passwordnya. Ali, selamat pagi. Halo. Kenapa itu? Ada mau apa? Kenapa? Ya udah. Ini gini lah. Itu apa nih? Apa itu? 555. Mencet. Itu ya, Anda tap-tap itu ya? Tap-tap yang mana nih? Iya, nggak ada kali, Pak. Gimana Ada, sih Bay. Bayu? Nggak apa-apa. Terus. Nah, Ada mana tadi? Ada mana emang? syarat itu. Ya, Tadi kan yang bikin syarat. beda kalau bikin baru sama hilang. Ya. Itu berarti Alinya hilang. alinya nutup pintu. Oke. Berarti yang bikin beda di situ, alinya nutup pintu. Nah, berarti kalau yang bikin baru, ini ya, bikin baru benar-benar real baru ya, sama kehilangan kan berarti kan syaratnya kan beda. jadinya. Iya. Itu berarti kalau hilang gue pergi dulu dong ke kantor polisi. Iyalah. Bikin Ha-ha, laporan harus- kehilangan. Ya harus bikin dulu laporan kehilangan di polisi. Terus habis itu nanti laporan hilangnya itu dibawa ke kantor imigrasi. Di kantor imigrasi nanti di BAP. Gitu. Baru nanti dari imigrasi bisa ngeluarin paspornya lagi. Gitu. Paspor pengganti gitu ya. Paspor pengganti. Iya, paspor penggantinya. Nah, tadi berarti syarat-syaratnya itu udah KTP, terusnya kartu keluarga, Iya. ini udah pasti ya, Iya. KTP kartu keluarga udah pasti. Additional itu ada ijazah atau Ijazah atau akte kelahiran. kelahiran. Iya. Terusnya ada apa lagi tadi? Buku nikah kalau Buku nikah udah kalau nikah. Nah, ID card ini gue mau nanya, Iya. itu sebenarnya wajib nggak sih? Itu kalau untuk proses baru wajib biasanya emang diminta dari kantor imigrasi karena takutnya dia mau bikin paspor tapi ternyata buat apa sih jadi legal TKI legal itu loh kan banyak ya sekarang. Oh. Jadi bikin paspor tapi untuk kerja di luar terus tapi dia legal gitu loh ilegal ya? Ilegal. Ilegal. Nah. Ilegal. Berarti yang tidak TKI. resmi. TKI ilegal. Iya kayak gitu karena banyak yang kayak gitu jadi dari imigrasi sekarang kayak diminta surat keterangan kerja atau ID cardnya buat apa sih kayak ini kerja di mana sih sebenarnya gitu ini dia beneran mau bikin paspor tuh untuk apa gitu terus Kalau password gue gini ya, mau bikin paspor tapi buat jalan-jalan itu tetap diminta. tetap diminta kalau misal jalan-jalan ke luar negeri tapi nggak kerja dapat duitnya dari mana mau ke luar negeri kan kayak gitu. Oh iya juga, Iya. cuman Enggak, tapi misalnya nih ya, emang nggak kerja, dia usaha Iya. sendiri, terus dia mau jalan-jalan ke luar negeri, Iya. itu kan nggak ada ID cardnya ya, Karena dia usaha. karena Iya. dia usaha. Dia bisa ngomong sesuai sama ininya apa usahanya kan pasti nanti ditanya
ada Ada ini kayak enggak, wawancara dulu IB-nya gitu ya? enggak atau apa. Kan karena pada saat foto itu sekalian wawancara dan pengambilan biometrik jari gitu loh, biometrik. Jadi jari lu diambil Jal. Iya, biometrik gitu. Ntar nunggu lagi kok. Jelek banget ini kalau tuh putus nunggu lagi. Iya. Tapi ya kalau ini gimana ya? Ini sih yang pasti sih yang jadi perhatian gue tuh ID card itu sih. Itu kan Anda tahu ya, kalian tahu ya, saya pengangguran tapi penghasilan sih. Enak dong. Iya kan? Sombong amat. Tapi tetap pasti dikejar orang pajak. Iya Di sih. sini. Iya sih. Nah, berarti kalau nggak punya ID card bilang Iya berarti sesuai dengan apa yang dapat. iya sesuai aja. Pokoknya intinya Jangan sebenarnya bohong lah yang penting. apa? Karena kalau misal ditolak itu ngajuinnya lagi tuh bisa dijeda sekitar 1 bulan lah. Dan kan Tapi bisa sampai tahun nggak sih? Di kalau jeda tahunan tahun. setahu aku enggak. Kan penolakan itu pasti nanti ada ininya kan, ada recordnya dari kantor imigrasi kenapa ditolaknya, apa ada indikasi dia ternyata TKW atau apa sih namanya memberikan data palsu gitu juga kan, itu juga jadi catatan mereka. Itu sih. Iya sih benar. Terus ya, apalagi prosesnya, kira-kira proses pembuatan paspor itu kan butuh waktu 5 hari ya, Nah, ada nggak sih yang benar-benar ternyata lebih dari 5 hari? Entah mungkin karena apa, entah mungkin karena apa. Oh bisa apa namanya, estimasinya bisa lebih dari estimasi yang ada gitu. 5 hari kerja biasanya tuh karena yang kebanyakan itu sistem ada kendala di sistem keimigrasian gitu kan, karena kalau sistem keimigrasian gitu kan kita nggak di luar kendala di luar ini kan, di luar apa sih namanya, tanggung jawab. Iya di luar kehendak, Di luar perkiraan Iya, BMKG. kayak gitu kan. Jadi kalau udah masalah sistem ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau yang di mall-mall itu kan kayaknya suka ada ya yang gerai-gerai apa? Imigrasi itu. Iya. Itu kan ada yang bikin UPT. paspor sehari jadi itu gimana sih maksudnya? Oh iya. Kalau di imigrasi itu kan sekarang ada layanan percepatan. Emang dari imigrasinya menyediakan itu gitu kan, ada jasanya. Nah dari jasa itu jadinya 1 hari kerja emang. Misal kita hari ini foto, besok jadi. Itu ada gitu, tambahan. kirain bisa ditunggu. Enggak, itu ada tambahan biayanya dari imigrasi itu 1 juta untuk biaya percepatan. Gitu. Jadi biaya percepatannya 1 juta ya. Nah, kalau mau dipercepat gitu. Nah, yang jadi pertanyaan orang kebanyakan adalah apakah membuat paspor itu membayar? Apa? Bayar nggak sih bikin paspor? Oh iya, untuk proses paspor itu ada biaya PNBP. Biaya PNBP itu pembayaran negara bukan pajak. PNBP pembayaran negara. Oh iya. Nah itu dari negara, emang kita nanti setor sendiri, ada kode billing dari kantor imigrasi untuk pembayarannya itu. Jadi ada 2 beda. Jadi kan paspor itu ada e-paspor sama paspor biasa. Nah, ntar tanya tuh Ya. e-paspor sama paspor apa bedanya? E-paspor itu biayanya 650. 650. Terus kalau yang paspor biasa itu 350. Bedanya tuh 300.000 ya? Iya. Bedanya 300.000. Banyak juga ya? Lumayan. Lumayan tuh buat sekarang gitu tuh. Lebih mahal yang e-paspor berarti. Berarti iya lebih mahal yang e-paspor. Bedanya apa, Li? Kelebihannya banyak dong harusnya. Iya. Iya. Bedanya apa tuh? Jadi kalau yang e-paspor itu kan, e-paspor itu elektronik paspor. Iya. Jadi Nggak perlu kayak- fotokopi lagi kan? Perlu sih. Tergantung mau Masih ngapainnya kan. Oke, iya. Terus Tapi ada fisiknya. ada fisiknya. Nanti ada bedanya paspor biasa sama e-paspor. Di cover paspornya, di sampul paspornya, itu kalau yang paspor biasa polos, cuman kayak ada gambar Garuda. Itu. Terus kalau yang e-paspor itu nanti di bawahnya itu ada chip. Oh iya. Nah, itu bedanya e-paspor sama paspor biasa dari fisiknya ya. Terus kalau untuk
elektronik paspor itu jadi kayak data-data kita semua itu tuh nanti ada di chip itu. Jadi chip itu tuh katanya itu nggak bisa rusak gitu. Jadi data yang ada di chip, misal paspornya rusak atau apa, data kita masih ada di situ. Gitu. Oh, yang paspornya terbuat dari itu ya, polikarbonat? Ya benar, paspor dari polikarbonat. Wah, berarti bisa adu itu dong? Adu e-paspor? Dia anti peluru. Nanti dulu. Berarti ini ya? Enggak juga ya. Ditaruh di dalam itu ya? Di dalam rompi ya? Karena dalam rompi isinya paspor. Iya, dari polikarbonat dia. Keren loh. Iya, Keren. itu. Nah, berarti kalau e-paspor sama paspor yang biasa, ketika datang ke imigrasi luar negeri, itu ada bedanya juga nggak? Iya. Misalnya nih, gue mau pergi ke Singapura, Ya, ya kan? Berarti nanti antriannya beda dong? enggak sama. Sama. Antrian sama. Tapi e-paspor cuman kayak mempermudah aja ya? Atau gimana? Iya, karena kalau e-paspor itu ada negara yang kita nggak perlu bikin visa lagi. Jadi kayak apa sih daftar apa sih contohnya ya? Contohnya kalau misal kita ke Jepang, kita mau jalan-jalan, kita itu ada misal kita punya e-paspor. Nah itu nanti kita bikinnya waiver visa. Apa? Waiver visa. Japan waiver visa. Yes. Waiving. Waiving? Iya. Itu waiver mobil maksud gue. Apa namanya waiving? Waiver visa. Nah itu khusus untuk e-paspor Indonesia, orang Indonesia, paspor Indonesia kalau mau ke Jepang, cuman mau jalan-jalan di bawah 60 atau 90 hari gitu, kita bisa pakai e-paspor. Oke. Nah, Oh, lebih lengkapnya boleh lihat di konten IG-nya aja nih, Mbak. Oke. Gua ada. Iya. nanti cek di izin ekspres IG. Alhamdulillah udah dibikin materinya sama Reja. Iya. Ada Di tulisan situ gede ada, gitu. di situ ada, Oke. nanti cari aja gitu, kunjungin. Pokoknya ada di sini nih, Kita- ada di sini nih. Jal, edit Jal di sini Ya, Jal. edit ya. Gue juga ini edit. Oke. Oke. Terus ya, apa ya? Berarti nggak semua kayak negara kayak Jepang juga kan, Om, yang Nggak memang semua. gitu. Nah, yang sering orang tanyakan Li, paspor dengan visa apa bedanya sebenarnya? Kalau paspor itu kan dokumen perjalanan ya. Dokumen perjalanan, Dokumen oke. perjalanan dari apa namanya, dari negara kita ke negara Negara yang mau lain. kita tuju. Oke. Sedangkan visa itu izin masuk ke negara tersebut. Jadi kalau kita punya dokumen perjalanannya, Oke, tapi kalau kita nggak punya visa izin masuknya, oke. berarti kita nggak bisa Iya. masuk ke negara itu. Gitu sih. Oke. Sebenarnya mungkin kayak identitas diri, kayak KTP lah, kayak Iya. KTP tapi untuk di luar negeri. Iya benar. Berarti kan Identitasnya. istilahnya paspor itu adalah KTP, visa itu adalah izin untuk masuknya, Iya. gitu. Gitu. Nah, visa itu dalam bentuk apa? Ada yang nanya visa itu dalam bentuk buku, ada yang visa dalam bentuk surat atau apa? Visa itu dalam bentuk cap. Kalau kebanyakan visa itu dalam bentuk kayak stiker, nanti ditempel di paspor kita gitu. Oh. Jadi biasanya kayak gitu tuh ada Amerika, terus habis itu Jepang, terus ada Cina, terus Korea. Itu nanti visanya ditempel di paspor kita, di dalam halaman paspor kita itu. Tuh bentuknya kayak gitu. Ah, ketahuan nih, Jal. Kenapa? Lu paspornya kosong ya? Iya. Udah paspornya kosong, hilang lagi. Iya. Tapi juga udah bikin. Iya. Ketahuan semua sih. Nah, terus saya apa tadi gue lupa. Bentar, gue lihat dulu. Nah, kan paspor itu punya masa berlaku nggak sih? Ada, paspor ada masa berlakunya. Sekarang ini apa namanya? Dulu kan paspor masa berlakunya 5 tahun. Tapi kalau sekarang masa berlakunya itu jadi 10 tahun. Dengan harga 650.000, kamu bisa dapat paspor Ini kayak jualan. dengan masa berlaku 10 Lalu kan tahun. Mami mau masuk. Iya. Mami masuk yuk. Ya. Ayo masuk. Kembali lagi bersama aku. Ali dari immigration. Ali dari No. Kayak superhero, Iya, beda ya. padahal Indomaret.
Gue tahu lagi jelasnya gimana. Jadi nah, ini tadi kan ada paspor itu kan tadi paspor itu kan masa berlaku. Paspor mulu. Paspor. Gara-gara gue salah tulis di situ. Paspor itu kan masih berlaku tadi 5 tahun. Iya. Sekarang jadi 10 tahun. Iya. Kira-kira ada nggak sih yang kalau misalnya nih, gua mau perpanjang gitu padahal belum 10 tahun itu nggak bisa ya? Masa berlaku. Masa berlakunya? Iya, nggak bisa. Minimal perpanjangan paspor itu masa berlaku sisa 3 bulan. Jadi 3 bulan atau 6 bulan, Oke. karena untuk persyaratan ke luar negeri itu biasanya dari negara-negara apa namanya lain itu minimal dokumen paspor masa berlakunya 6 bulan. Oke, berarti 6 bulan sebelum kadaluarsa Bisa perpanjang ya? Kalau ada keperluan mau ke luar negeri gitu. Oh, kalau misalnya paspor gua bulan Desember habis. Terus sekarang bulan November. Oh, kenapa? Gua nggak bisa pergi dong berarti. Nggak bisa. Berarti memang Bisa. minimal 6 bulan sebelum Iya, itu ya? minimal 6 bulan harus masih berlaku. Walaupun gua cuman pergi misalnya 2 Sehari, minggu, 2 hari, sehari iya. ya, tetap Iya, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, gitu. Harus minimal masa berlaku paspornya itu 6 bulan. Duh, untung gua nggak mau pergi. Oh gitu. Gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ikan pergi jauh kan boleh dong. Boleh rencana mah. Heeh. Ya, gimana ya? Nah, Mana tuh? ada kalau perpanjang ada ini lagi nggak sih? Karena biaya lagi nggak sih? Kena. Sama dengan Sama. bikin paspor. Harganya sama. Harganya sama, cuma nanti untuk persyaratannya juga sama. Tapi nanti paspor lamanya dibawa ke kantor imigrasi. Ditukar ya? Iya, Jadi yang lama di mereka. ditarik biasanya. Tuh. Digunting ya? Kayak digunting. Dihancurkan ya? Dihancurkan. Berarti ya untuk menghindari hal-hal yang itulah ya. Iya. Tidak Itu diinginkan. tidak diinginkan. Soalnya kan data diri lu semua ada di situ. Iya Iya. benar. Sama aja KTP. Nah terus paspor itu sekarang ada berapa jenis nih? Ada 2. Iya tadi yang e-paspor sama Yang tadi, e-paspor. e-paspor sama Oh, gua kira paspor. ada yang Ya lain. ada cuma 2. Oh, itu visa ya, yang visa yang banyak Bisa banyak macamnya yang banyak karena macamnya ya. karena ini kan disesuaikan dengan kegiatan yang mau kita lakuin di negara apa. Iya banyak ya visa ya. Ada yang mau kerja, buat jalan-jalan, Jalan-jalan, buat cuman meeting bisnis doang, meeting. banyak. Iya. Nah, paling ini sih sekalian sini gua mau nanya sedikit. Gua Enggak dari tadi nanya mulu. Iya nih. biar panjang durasinya. Oh iya, siap. Iya iya. Gue pernah dapat cerita dari teman gue yang seorang cosplayer. Dia kan cosplay, sering diundang ke luar negeri. Iya. Nah, suatu waktu dia itu memang ke luar negeri buat ya cuma datang ke event besarnya doang. Event besar di Jepang itu ada namanya Comiket. Nah, kebetulan di sana itu dia ada lomba gitu, ada lomba cosplay. Dia ikutan, menang, dapat uang. Apakah itu masih bisa disebut sebagai visa perjalanan atau apa? Hitungannya udah kerja ya soal Iya, ya kalau Soalnya menurut dia gua. dapat uang. Karena dia udah menghasilkan. Iya dapat uang. Iya benar. Apakah bisa jadi masalah nggak sih biasanya Kalau ada ya sama ya kayak di sini ya. Kalau misal di sini lagi ada sidak, ternyata orang asingnya menggunakan visa yang nggak sesuai dengan kegiatannya, itu kan pasti kena sanksi. Itu sih. Mungkin sama juga ya kalau di negara lain. Tuh. Soalnya pernah aja gua sekali ada event ini salah satu ini waktu itu gua ada event di JCC. Ada lomba fotografi buat yang cosplay. Kebetulan yang juara 3 tuh orang Malaysia. Oke. Dia datang ke sini cuman katanya itu buat main doang. Tapi menang. Berarti ada kemungkinan visanya cuman visa Visa perjalanan doang. visa yang kayak liburan gitu ya, Li? Gitu. Makanya pas dia dapat itu Event biasanya. Bingung gua. Itu masuknya event kan? event. Iya, Iya. event. Ada kalau di Indonesia ada visa untuk event. Iya. Ada. Visa 211. Visa 211 itu visa kunjungan sekali perjalanan kan. Itu kegiatan yang masuk ke visa 211 itu ada banyak, ada beberapa termasuk event.
Tuh, jadi nanti tergantung indeksnya nih, kan ada 211A, 211B, 211C. Nah, kalau yang biasa dipakai untuk event itu nanti 211A gitu. Karena event itu masuk ke indeks 211A, kegiatannya masuk di 211A itu. Oke. Itu sih biasanya. Bentar, ada burung lewat. eh